Kasih untuk hambanya Petrus kaki ayah yang telah menyampaikan kebenaran firman Bapa Yahweh pada hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman ini menjadi pedoman bagi kita. Saya tambahkan sedikit bagaimana cara pandang Bapa ya. Kita melihat contoh ke kitab suci ya. Bagaimana salah satu cara pandang Bapa kepada manusia, dia telah mengingatkan tadi bahwa rancangan kita boleh punya rancangan ya, besok begini, besok begini, besoknya begini ya. Tapi Bapa Yahweh lah yang menentukan rancangan itu ya. Manusia boleh punya rancangan, manusia boleh menimbang-nimbang, tapi keputusan ada di tangan Yahweh. Amin ya. Semua boleh punya rancangan. Maka di dunia ini saya pribadi tidak percaya yang namanya ramalan ya. Kita boleh meramal, boleh, semua orang boleh bisa meramal, tapi ramalan yang tepat adalah rancangan Elohim ya. Kalau ada siapapun nanti jumpa, tanya. Kalau ada orang yang hebat meramal, coba tanya, kamu bisa meramal? Kalau dia berkata dia bisa, coba tanya, 30 detik ke depan bisa kau ramal? Maka coba tumbuh dia. Kalau dia bisa ngelak, berarti dia hebat dalam meramal ya. Artinya rancangan yang tepat adalah rancangan Elohim. Yang kedua, bagaimana cara pandang Bapa terhadap manusia, terhadap apapun. Kita lihat bagaimana cara Yesua menegur Petrus. Waktu Petrus berkata di Matius 16, berkata begini. Waktu Yesua berkata begini, bentar lagi nih, ini kan bahasa sehariannya, bentar lagi nih aku akan menderita, aku akan digantung. Lalu kata Petrus begini, oh guru, tenang, ada aku, jangan takut, enyahlah itu daripadamu, katanya. Lalu Yesua berkata begini, Matius 16:23, maka Yesua berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim. Ya kan? Yang terlihat baik belum tentu benar. Petrus baik enggak membela Yesua? Dia baik. Karena dia kata nih, bentar lagi aku menderita nih, kata Yesua. Oh jangan, ada aku ini. Ibarat seperti itulah. Ya kan? Dia baik, tetapi itu tidak benar. Buktinya Yesua berkata, enyah kau iblis, kau menjadi batu sandungan bagiku. Ya. Ini menunjukkan bahwa rancangan Elohim dari semula itu harus terjadi. Rancangan Elohim bagi saudara, rancangan Elohim bagi kita harus terjadi. Entah bagaimanapun caranya. Entah mungkin bisa saja menyingkirkan teman. Itu kan termasuk Yesua menyingkirkan temannya itu. Berkata kepada Petrus, enyah kau iblis. Iya kan? Kalau saya berkata kepada saudara begitu, bagaimana perasaannya? Apakah Yesua tidak memikirkan perasaan Petrus? Ya, tetapi yang pasti rancangan Yesua harus terjadi kepada saudara. Rancangan Yesua harus terjadi kepada kita. Apa rancangannya tadi? Yeremia itu rancangan damai sejahtera. Ya. Lalu apa lagi? Kita lihat bagaimana cara pola pandang Bapa. Penyelamatan, saya tulis di sini, penyelamatan belum tentu keselamatan. Kenapa saya katakan begitu? Waktu dia diperhadapkan kepada Pilatus. Pilatus berkata seperti ini, bukankah kamu melihat banyak tuduhan kepadamu? Katanya kepada Yesua. Yesua diam aja, ya kan? Saya ini punya hak loh melepaskan orang, punya hak. Misalnya gini, ada orang yang mau dipenjara, ini ada tradisinya, dia bisa melepaskan satu orang, dia bisa melepaskan yang diperhadapkan ini, dia juga bisa melepaskan ini, karena dia punya hak satu. Sama dengan pejabat sekarang, kalau dia udah menjabat, dia punya hak untuk menempatkan seseorang jadi bekerja di situ, ya. Pilatus dengan kata lain berkata begini, kan banyak tuduhan-tuduhan, jawablah biar aku bisa melepaskanmu, ya kan? Yesua tidak menjawab, Yesua diam. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa pola pandangnya, kalau dia dilepaskan, memang itu penyelamatan buat dirinya, tapi bukan keselamatan buat kita. Amin. Jadi itu pola pandangnya ya. Penyelamatan untuk saudara, sama seperti dibilang tadi. Kalau orang depresi, kalau orang stres, dia mungkin bisa diajak minum, dia mungkin
dia biasa diajak narkoba, diajak banyak hal, diskotik. Itu penyelamatan pikiran supaya tenang, tapi itu bukan keselamatan hidup. Ya, karena itu penyelamatan sementara. Amin. Jadi kalau kita mempunyai masalah beban apapun, jangan ambil jalan pintas. Jalan pintas untuk menenangkan pikiran. Ya, karena semua jalan pintas tidak dianggap pantas. Amin. Lalu apa lagi? Masalah adalah hal pendukung matangnya kedewasaan. Itu adalah pola pandang Bapa Yahweh. Di Yesaya 7 berkata, waktu ada dua raja ingin menyerang Yerusalem, datanglah keluarga Daud berkata kepada Yesaya begini, waduh, itu orang Aram sudah nginap di situ tuh. Ini mau menyerang Yerusalem nih. Kan pada waktu itu Israel sama Yerusalem terpisah, ya kan? Jadi mau diseranglah Yerusalem ini. Jadi rajanya berkata, aduh gimana ini ya? Gimana ini ya? Lalu tibalah di Yesaya 7 ayat 4 dikatakan begini, dan dikatakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu. Yesaya 7 ayat 4. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan jangan hatimu kecut karena kedua puntung kayu api itu. Jadi ada dua raja ingin menyerang Yerusalem. Lalu ada orang Yerusalem mengadu kepada Nabi Yesaya. Yesaya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut kepada kedua puntung kayu api itu. Itu adalah satu kekuatan bagiku. Apapun masalah yang ada di dunia ini, anggaplah itu puntung kayu api. Ini ada dua raja loh yang hebat ingin menyerang Yerusalem. Ya, Bapak Yahweh berkata, jangan takut kepada kedua puntung kayu api itu yang nanti disiram hanyut. Bayangkan kedua puntung kayu api, masih lebih keren arang, bisa membakar ya. Puntung kayu api, bayangkan aja puntung rokok. Apa gunanya selain kompos? Ya kan? Artinya puntung kayu api itu berguna untuk menjadikan segala sesuatu yang ditanam itu menjadi kompos, itu menjadi bahan yang, tapi tidak bisa menindas kita. Kedua puntung kayu api tidak bisa menindas kita. Kedua masalah apapun, ya, kedua puntung kayu api itu kedua raja ingin memusnahkan Yerusalem, tidak bisa menindas kita. Apapun masalah, jangan pernah itu bisa menindas saudara. Masalah apa? Masalah apa yang kita hadapi di dunia ini? Masalah hilangnya sukacita, itu jangan menjadi penindas. Masalah kurangnya materi, itu jangan menjadi penindas. Masalah apa lagi? Masalah kekeluargaan yang lagi renggang, itu jangan jadi penindas. Ya, karena kedua puntung kayu api itu adalah hal yang Tuhan sengaja untuk membentuk kita. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh, biarlah kiranya memberkati kita semuanya.